Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa gaji seorang bisa berbeda dengan orang lain padahal jenis pekerjaan kelihatan mirip? Atau kenapa sih ada upah minimum? Semua pertanyaan itu bisa dijawab kalau kamu memahami konsep sistem upah dan berbagai teori upah yang berkembang sejak lama. Dalam dunia kerja dan ekonomi, sistem pengupahan bukan cuma soal minimal, tapi juga berkaitan dengan produktivitas, keadilan, dan kebutuhan hidup seseorang. Nah, supaya kamu lebih paham mengenai sistem upah, yuk kita bahas lengkap mulai dari teori upah lama, teori upah kontemporer, macam-macam sistem upah, hingga upah minimum yang berlaku di Indonesia dan negara-negara lain. Siapa tahu bisa jadi bekal kamu juga saat nanti masuk dunia kerja. Apa itu sistem upah? Sistem upah adalah metode untuk menentukan besarnya bayaran yang diterima pekerja setelah melakukan pekerjaan. Upah dapat dihitung berdasarkan waktu kerja, hasil kerja, kesepakatan kontrak, atau indeks tertentu. Tujuannya adalah memberikan kompensasi yang adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Pengertian upah menurut undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberian kerja atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Teori upah alami adalah salah satu teori tertua dan ekonomi klasik. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh David Ricardo, seorang ekonom asal Inggris pada abad 19. Teori ini membagi upah menjadi dua macam, yaitu upah alami. Teori upah besi. Teori lainnya yang cukup terkenal adalah teori upah besi. Pencetus teori upah besi adalah Ferdinand Laus, seorang tokoh sosialis asal Jerman. Teori ini dikenal dengan nama lengkap Iron Law Wages atau hukum besi upah. Teori upah kontemporer. Seiring waktu, teori-teori upah pun berkembang. Para ekonom dan sosiolog mulai melihat bahwa pengupahan tidak hanya perihal mekanisme pasar, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Teori upah diskriminasi. Teori upah diskriminasi, teori ini menjelaskan bahwa perbedaan upah tidak selalu berdasarkan produktivitas atau kemampuan kerja, tapi bisa disebabkan oleh diskriminasi, misalnya perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama, atau antara etnis tertentu dalam suatu perusahaan. Macam-macam sistem upah. Sistem upah satuan hasil. Sistem upah satuan hasil adalah sistem di mana pekerja dibayar berdasarkan jumlah unit barang yang mereka hasilkan. Semakin banyak hasil kerja mereka, maka semakin tinggi pula upahnya. Sistem upah indeks. Sistem upah indeks adalah sistem penggajian yang mempertimbangkan berbagai variabel seperti harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, hingga indeks biaya hidup. Jadi jumlah upah akan sesuai secara berkala berdasarkan kondisi ekonomi. Faktor yang mempengaruhi sistem upah. Faktor yang mempengaruhi sistem upah yaitu seperti persaingan upah dengan perusahaan sejenis, kemudian struktur jabatan dan tingkat pekerja, kemudian ada performa atau kontribusi pekerja, dan yang terakhir kinerja tinggi sama dengan apresiasi upah atau upah menjadi lebih baik. Kemudian upah minimum UMP atau UMK yaitu standar upah minimum yang wajib dibayar perusahaan. Selanjutnya bertujuan menjamin hidup layak dan mencegah eksploitasi. Kemudian dasar penetapan seperti kebutuhan hidup layak (KHL). Selanjutnya ada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada inflasi. Kemudian catatan di antara lain yaitu ditetapkan tiap tahun oleh pemerintah daerah, dan UMK biasanya lebih besar daripada UMP sesuai biaya hidup daerah. Pentingnya memahami sistem upah. Itu memahami teori dan sistem upah membantu melihat dunia kerja secara kritis. Kemudian kita dapat mengetahui alasan perbedaan gaji dan faktor yang mempengaruhinya. Dan penting bagi pekerja, pelajar, calon profesional, dan pengusaha. Manfaatnya yaitu lebih bijak dalam menerima atau menentukan upah. Kemudian memahami bahwa gaji sama dengan nilai, keadilan, dan kesejahteraan. Catatan, gaji dibayar berkala, bulan atau triwulan, atau jangka panjang. Sedangkan upah umumnya berdasarkan waktu atau hasil kerja lebih pendek.
Untuk kesimpulannya adalah, secara teoritis, sistem upah merupakan mekanisme penentuan imbalan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, tingkat produktivitas, serta nilai pekerja itu sendiri. Dalam perkembangannya, teori upah tidak hanya berfokus pada aspek pasar seperti pasar teori klasik, tapi juga mempertimbangkan unsur etika, keadilan, dan kesejahteraan pekerja sebagaimana dijelaskan dalam teori kontemporer. Oleh karena itu, sistem upah yang ideal harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja, serta didukung oleh kebijakan seperti upah minimum guna menjamin standar hidup yang layak.